Ingat, jidat dan hidung ini harus kena, jangan sampai tidak kena. Subhanallah, banyaknya orang yang melakukan sholat tapi ketika dia sujud jidatnya kena, hidungnya nggak kena. Itu membuat sholatnya tersebut tidak sah. Ingat, jidat dan hidung ini harus kena, jangan sampai tidak kena. Subhanallah, banyaknya orang yang melakukan sholat tapi ketika dia sujud jidatnya kena, hidungnya nggak kena. Itu membuat sholatnya tersebut tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah sujud hanya menggunakan kening tanpa menggunakan hidung itu sholatnya tidak sah? Dalam kitab Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab karya dari Imam Al-Imrani Al-Yamani, beliau menjelaskan, wal akmalu fi sujudi ayasjuda ala jabhatihi wa anfihi wa kafaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Sujud yang paling sempurna adalah menggunakan kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, umira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'atin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sujud menggunakan tujuh anggota tubuh, yaitu dua tangan, dua lutut, dua ujung-ujung jari, dan kening. Wal wajibu indana, dan yang wajib sekarang, sujud yang wajib indana menurut kami, huwa sujudu ala jabhati dunal anfi. Sujud menggunakan kening tanpa hidung. Tadi yang lebih sempurna adalah menggunakan hidung juga disertakan, tapi yang wajib adalah hanya menggunakan kening saja. Wabihi qala Hasan, dan ini merupakan pendapatnya Hasan, Ibnu Sirin, Atta, Tawus, Sauri, Abu Yusuf, dan Muhammad. Sedangkan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, umira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'atin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud menggunakan tujuh anggota tubuh, yadaihi wa rukbataihi wa atrafi asabihi wa jabhatihi, yaitu menggunakan dua tangan, dua lutut, ujung-ujung jari, dan kening. Walam yadhkuril anfa, dan Nabi Muhammad tidak menyebutkan hidung. Nih, dalam hadis ini Nabi Muhammad tidak menyebutkan hidung. Jadi sujud menggunakan hidung itu tidaklah wajib, cuma lebih sempurnanya. Wa makana ma'muran bihi la yajuzu tarkuhu. Sesuatu yang diperintahkan itu tidak boleh ditinggalkan. Dan Ibnu Umar meriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, idza sajadta, ketika engkau sujud, famakin jabhataka minal ardi, maka tekankanlah keningmu dari tanah. Walam yadhkuril anfa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan hidung. Dan diriwayatkan dari Jabir, sesungguhnya beliau berkata, ra'aituna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu bi'a'la jabhatihi. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud menggunakan lebih atasnya bagian keningnya. Wa ma'lumun, dan sudah maklum, sudah diketahui, annahu idza sajada kadzalik, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud seperti itu, lam yasjud alal anfi, maka Rasulullah tidak sujud menggunakan hidungnya.